Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang kita kaji subuh ini dari gurunya bernama Abu Nuaim. Abu Nuaim meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Al-A'mash. Al-A'mash meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Abu Saleh. Abu Saleh meriwayatkan dari gurunya bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan dari gurunya yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan yaqulullahu azza wa jalla. Jarang-jarang hadis Nabi mengatakan Allah berfirman. Biasanya asal sudah sampai ke Nabi stop, berhenti. Qala Rasulullah. Tapi hadis subuh ini yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Biasanya Allah berfirman sesudah itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi subuh ini yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, isinya hadis as-sawmu li, puasa itu untukku, kata Allah. Maka kalau dalam hadis itu ada kalimat Allah berfirman, setelah itu isinya hadis, itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis qudsi ada dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musannaf Ibn Abi Shaybah, Mustadrak Al-Hakim, ada juga dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, ada juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Banyak sekali hadis qudsi itu Pak Ustaz, ya, dia bertebaran di dalam kitab-kitab hadis. Tapi ulama yang disponsori oleh Al-Majlisul A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, sudah membukukan hadis-hadis qudsi ini dalam satu kitab berjudul Al-Ahadits Al-Qudsiyah, ensiklopedia kumpulan hadis-hadis qudsi. Jumlahnya lebih kurang 400 hadis. Bagus dibeli, terjemah bahasa Indonesia. Beli saja dulu sekarang. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ringkasan keduanya yang disatukan Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, fikih sunnah Said Sabiq. Beli banyak. Kapan dibaca ini? Nanti malam i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan dibawa. Saya lihat banyak yang i'tikaf bawa tas kitab dibawa. Saya sangka mau dibaca, mau bantal tidur. Jadilah niat baik sudah ada. Nanti waktu menasihati anak-anak, kalian jangan sangka buku ini cuma ku beli, ini sudah ku bawa ke Masjid Agung ini. Ayah baca, tidak bawa aja.
Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, as-sawmu li, puasa itu untukku. Orang akan menyambut orang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesuai dengan kedudukannya yang tinggi. Anak-anak mahasiswa baru yang ikut tes di UIN kemarin, itu banyak yang tak kenal mana rektor, mana dekan, mana ketua jurusan. Begitu pejabat-pejabat ini lewat di rektorat, mereka cuek-cuek aja. Tapi anak lama datang mencium tangan Pak Rektor. Kamu kok hormat sekali dengan dia? Oh iya, dia rektor kami. Kamu kok hormat sekali dengan dia? Dia dosen kami. Kenapa? Karena dia kenal. Mengapa orang tidak menghormati bulan ini? Dia tak kenal. Tak ada beda Januari, Februari, Maret, April, Agustus, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, rata saja dunia ini di mata dia. Jahil kepada manusia, tak menghormati orang. Jahil kepada tokoh, tidak menghormati. Kita ini ada tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu Riau, ada orang yang kita tinggikan seranting, kita dulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Ini orang-orang yang kita tuakan. Ada pula kita hormati karena dia alim ulama, yang ulama karena ilmunya, yang raja karena kuasanya. Itu diajarkan kepada kita dari sejak dulu. Maka orang yang tidak kenal dengan bulan Ramadan, maka dia cuek saja. Tapi orang yang tahu dengan bulan ini, inilah bulan yang disifati dengan qad azallakum syahrun azim. Kata azim, salah satu dari asmaul husna, dipasangkan dengan yang mulia. Sadaqallahul azim. Nabi Muhammad juga mendapat ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bulan ini pun Nabi mengatakan qad azallakum syahrun azim. Walaupun hadis tentang syahrun azim ini ada menyebabkan dia dhaif, riwayatnya itu dhaif, tapi hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal, motivasi amal. 3 kata digunakan untuk satu yang mulia. Sadaqallahul azim wa innaka la'ala khuluqin azim qad adhallakum syahrun azim. Satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tak ada nama yang lain, tapi dia ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Satu-satunya menunjukkan kedudukan dia yang luar biasa. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang dulu umat-umat yang dulu itu ibadah mereka hebat, siangnya berjihad, malamnya tegak beribadah kepada Allah selama 100 tahun, 1000 tahun. Lalu kemudian mendengar cerita itu, sahabat menunduk. Kenapa sahabat menunduk? Sedih, umur kita pendek. Baina sittina wa sab'in, antara sittin 60, wa sab'in 70. Pendek betul lah umur kita ini, kata sahabat. Tapi mereka diam. Mereka tidak mau mengutuk nasib, mencaci maki takdir, memburukkan Allah. Kenapa Allah tak adil? Kenapa umur kami pendek? Kenapa mereka umurnya panjang? Kenapa mereka ibadahnya banyak? Nabi menceritakan itu, sahabat diam. Ketika sahabat sedang terdiam itu, Nabi faham. Nabi faham bahawa ini sahabat sedang berkecil hati, generasi terakhir, badan paling kecil, ibadah paling pendek, usia paling pendek, tidak mungkin bisa menyamai umat yang lalu. Maka Allah menghibur umat ini dengan Ramadan. Turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahrin. Umatmu itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang umurnya pendek,
Tapi kalau dia berjumpa sekali saja, maka kuberikan keutamaan lebih dari 1000 syahrin, 1000 bulan. Andai dia jumpa 10 kali saja, maka sudah bertambah umurnya menjadi 800 tahun. Nabi Musa alaihissalam meninggal 125, Nabi Ibrahim alaihissalam 175, sebagian riwayat menyebut 200, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Bayangkan itu, kalau hidup sekarang berapa kali ganti KTP itu. Sementara kita ini 63 tahun kok sampai 40 saja batunya sudah lebih banyak daripada ayatnya, apalagi sampai 63. Umur kami pendek ya Allah, jangan kau berputus asa. La tayasu la taqnatu, jangan putus asa. 2 ayat dalam Quran, la tayasu la taqnatu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah berikan peluang begitu banyak, inilah dia kesempatan. Fa marhaban bihi, maka marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba. Rahaba artinya hati yang lapang. Sekarang sudah ditulis baliho banyak-banyak di penjuru kota Pekanbaru, seluruh negeri. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Anaknya bertanya, "Ma, itu apa arti marhaba?" Pokoknya sejak mama kecil udah itu tulisannya. Sah tanya lagi. Banyak tanya masuk neraka nanti, kata Ustaz. Ustaz pula dia salah. Marhaba dari kata rahaba, tanah lapang. Firrahbi wassa'ati, lapang. Marhaba, lapang hati kami menerima bulan ini ya Allah. Lapang dada kami menerima bulan ini ya Allah. Tapi tak semua orang hatinya lapang menerima bulan ini. Ada juga yang mulai semalam sudah berkerut keningnya. Makan lontong 3 kali lagi. Susah hatinya bilang Ramadan, suntuk pikirannya menyambut Ramadan. Tapi kita tidak, kita sudah senang. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau senang menyambut Ramadan bukan 2-3 hari sebelumnya. Dia sudah senang menyambutnya 2 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini hadis dhaif ini, kenapa Ustaz sampaikan hadis dhaif? Boleh dipakai kalau cukup syarat, bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kadzab, masih bernaung di bawah hadis sahih untuk fadail a'mal, tak jadi masalah. Jangan nanti saya sampaikan, tapi yang saya sampaikan subuh ini hadis sahih. Kalau bercampur penjelasan saya ini dengan dhaif, itu biasa. Dalam kitab Sunan Tirmidzi pun ada hadis dhaif. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang terbesar itu pun ada hadis dhaif. Dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim saja yang tak ada hadis dhaif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li, puasa itu untukku. Kalau saya jumpa dengan bapak, baju koko bapak cantiknya bukan main. Dari mana Ustaz tahu cantik? Sebentar-sebentar bapak gini. Sebentar-bentar. Cantik baju ni Pak. Memang itulah yang bapak inginkan dari tadi. Biar saya tanya. Tak mahal Pak Ustaz, cuma 2 juta aja. Wah, sakit hati Pak. Bolehlah saya fotokopinya, tak nomor 1-nya tak apa-apalah. Ini nomor 1 saya, yang nomor 9-nya aja lah Pak. Iyalah, saya katakan baju bapak itu untuk saya berhajat ke baju bapak. Saya suka ke baju bapak. Saya ingin Abdul Somad berhajat kepada baju itu. Dia katakan baju itu untuk saya. Apakah sama dengan ungkapan Allah, as-shaumu li, puasamu itu untukku? Allah tak berhajat kepada makhluk. Kalau Allah berhajat kepada makhluk, maka batallah sifat
wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi wa huwal ghaniyul hamid. Dia maha ghani, maha kaya, dia tak perlu, tak berhajat kepada apapun. Lalu apa makna hadis as-sawmu li, puasa itu untukku? Kata ulama, kalau Nabi menyebut sesuatu untuk dirinya, maka maknanya tasyrifan wa ta'ziman, Allah mengagungkan benda itu. Contoh, fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepadanya. Ini yang orang banyak salah sangka, ini Isa. Lalu kutiupkan ruhku kepadanya. Dia katakan ruh Allah ada dalam dirinya, bersemayam Allah dalam Yesus Kristus. Batil, gara-gara tak memahami makna. Kalau Allah menisbatkan sesuatu pada dirinya, bukan Allah berhajat, bukan Allah membelah diri, bukan Allah berbagi, tasyrifan wa ta'ziman, Allah ingin mengagungkan benda itu. Ketika Allah mengatakan ruhi, itu menunjukkan Allah memuliakan ruh itu. Ruh Adam dimuliakan Allah, ruh Isa dimuliakan Allah, ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah. Ketika Allah mengatakan baiti baitullah, bukan berarti Allah berdiam di dalam rumah itu, bukan berarti Allah bertempat tinggal di dalam baitullah. Penisbatan bait kepada Allah, baitullah, artinya Allah memuliakan rumah itu. Penisbatan Rasul, utusan presiden, berarti presiden berhajat kepada dia. Kalau dia tidak ada, pesan itu tak sampai. Dialah yang menyampaikan pesan presiden. Apakah Allah berhajat kepada Rasul? Kalau tidak ada Rasul, memangnya tak sampai pesan itu? Sampai. Kenapa Rasulullah? Allah ingin memuliakan itu. Begitu cara memahami setiap kata yang dinisbatkan kepada Allah. Baitullah, Syahrullah, Ruhullah, Abdullah, Rasulullah. Kelima benda ini dimuliakan ketika dia bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, abdun, hamba, hina, rendah, tak punya derajat apa-apa, tapi begitu bersanding namanya dengan Allah, naik derajatnya. Abdun, rendah, Allah naik derajatnya, Abdullah. Maka nama yang paling bagus adalah nama hamba yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Ujungnya itu yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, nama itu yang baik adalah yang dinisbatkan kepada Allah dan yang dinisbatkan kepada aku. Bukannya orang Arab anak pertama itu yang sulung Muhammad, namanya banyak. Salah satunya ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ustaz dua itu aja yang disebutnya gitu deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah tahu kita makna as-sawmu li, dinisbatkan kepada diri dia, maka pahamlah kita Allah tak berhajat kepada puasa kita. Itu cara Allah ingin memuliakan kita. Kalau kita masuk ke dalam ibadah itu, kita pun ikut dalam kemuliaannya. Makanya orang-orang yang memahami makna bulan ini, senangnya dia bukan main. Kenapa Allah muliakan hamba yang sedang melaksanakan itu? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Ini hadis kita lanjutkan. As-sawmu li, puasa itu untukku. Kenapa? Yada'u ta'amahu, yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syurbahu min ajli. Dia tinggalkan tiga karena aku. Apa yang ditinggalkan itu? Syahwat, keinginan, ta'am, makanan, syurbah, minuman. Syurbah kata orang Arab, syirub kata orang kita. Syirub. Bulan Ramadan bulan syirub, yang paling banyak laku syirub. Maka pemalsu syirub sudah mulai berkeliaran. Hati-hati minum sirup, ternyata banyak yang palsu.
isinya pengawet macam-macam. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau tidak betul-betul steril, bersih, asli, jangan rusak usus kita. Dia tinggalkan 3 bukan karena dirinya, tapi karena aku. Maka niat puasa itu pun lillahi ta'ala. Mesti dilafazkan di mulut, Pak Ustaz? Tidak, di hati saja cukup. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitabnya Al-Ashbah wal Nazair. Apa kata dia? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu hati. Tapi ada orang yang was-was. Kalau tak diucapkannya di hati, dia was-was, maka dia pun berniat. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, diet lillahi ta'ala. Bahwa dengan menahan makan minum itu beratnya berkurang, itu bonus dari Allah, tapi niatnya hanya karena Allah. Bahwa dengan sholat subuh itu dia sehat karena jantungnya berdetak, lalu darahnya normal ke otak, lalu peredaran oksigennya masuk sempurna, itu hadiah dari Allah. Niat sholat bukan untuk senam. Bahwa dengan bergerak lehernya selamat dari penyakit pengapuran tulang leher, itu bonus dari Allah, tapi min ajli, karena aku, kata Allah. 3 yang dia lawan dengan puasa itu: syahwat, ta'am, syarab. Syahwat, keinginan. Kapan keinginan ini muncul? Roh suci, bersih, bercahaya, terang, berjumpa dengan kulit, daging, bulu, kuku, darah, kotor. Kenapa daging, tulang, darah Abdul Somad ini tidak busuk? Karena jantung masih berdetak. Begitu jantung berhenti berdetak pukul 6 ini, pukul 6 nanti sore mulai keluar keringat. Pukul 6 besok pagi Abdul Somad hanya tinggal setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini masih berdetak lagi. Orang masih menghormati dia, Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Besok berubah Al-Marhum, busuk. Lalu kenapa dia dihormati, dimuliakan orang? Dipinjamkan Allah ruh ke dalam jasadnya. Maka tanah yang rendah, kotor, hitam, busuk, bau, jelek, naik derajatnya tinggi. Faqa'u lahu sajidin. Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Jibril alaihissalam bersimpuh sujud kepada makhluk yang kotor, hitam, bau, busuk tadi. Kapan? Ketika ruh berjumpa dengan jasad. Naik. Efek negatifnya apa? Positifnya jelas. Daging, darah, tanah, kotor, bau, busuk, hitam, naik derajatnya tinggi. Tapi ada efek negatif ketika ruh berjumpa dengan jasad. Apa itu? Muncul syahwat, keinginan. Keinginan pertama ingin makan. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fa'azallahuma syaitan, setan menggoda mereka berdua. Bukan sekedar mendekati, malah mereka makan buah itu. Lalu apa kata Allah? Ukhruj anta wa zawjukal jannah, keluar engkau dari sini, kau tak layak. Karena kau sudah memperturutkan hawa nafsu. Tapi dia sadar sudah silap dan bersalah. Dia pun mengharap ampunan ridha Allah. Dia tak bilang ampunkan aku ya Allah. Tak, dia hanya mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ tidak ada ampunkan aku ya Allah, tak ada. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Kapan dia bilang kami? Karena dia dengan Hawa.
Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang merugi. Allah kabulkan doanya, Allah berikan dia ampunan, lalu kemudian Allah tetap muliakan dia. Itulah datuk nenek moyang kita Adam alaihissalam. Apa maknanya? Muncul syahwat keinginan. Kapan muncul keinginan ini? Ketika ruh berjumpa dengan jasad. Sebelum ruh ada dengan jasad, tak ada keinginan. Dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah. Tapi begitu berjumpa dengan jasad, dia mulai keinginan. Jadi Pak Ustaz, saya ini banyak betul keinginan saya. Berarti ruh masih ada dalam jasad. Saya ini Pak Ustaz, sudah tak ada keinginan saya, berarti sudah mati. Selama masih ada ruh itu dalam jasad, keinginan. Pernah tak ibu menengok mayat minta lontong sayur? Ada. Asal sudah mati, jiun qaid, habis, selesai masalah. Selama masih ada inilah. Kalau malaikat tidak ada keinginan, maklum. Makanya ketika Allah akan menjadikan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan membuat kerusakan, mereka akan berperang, mereka akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mengagungkanmu. Allah tidak heran. Kenapa? Karena memang mereka tidak ada syahwat. Aku ingin menciptakan makhluk baru bersyahwat tapi mampu bertahmid. Itu yang hebat. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, karena tak ada syahwat biasa, tapi ada syahwatnya. Itulah yang ada pada diri orang yang berpuasa. Lebih hebat daripada malaikat. Malaikat itu karena tak bersyahwat. Coba kalau dia dikasih syahwat, mungkin lebih hebat pula salah silapnya daripada kita. Lalu kenapa kita dikasih Allah syahwat Pak Ustaz? Ini mulai orang ini ngeles. Saya ini sebetulnya baik, saya ini Pak Ustaz. Salah Allah, kenapa saya dikasihnya syahwat? Nah, Allah pula dia salahkan. Ini kan ujian. Kenapa UIN, UNRI, UI, UGM mesti membuat SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi? Kenapa mesti dibuat seleksi? Kenapa tak diterima saja semua masuk, dah selesai? Disitulah nanti nampak beda orang yang berjuang dengan tak berjuang, orang berjihad dengan tak berjihad, orang yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari ridha Allah dengan tidak. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Allah ingin menguji kamu dua saja. Jahadu, siapa yang bermujahadah, wa ya'lamas sabirin, siapa yang bermujahadah dan siapa yang sabar. Sabar dia menahan makannya, sabar dia menahan minumnya, sabar dia menahan hawa nafsunya. Nafsu makan, nafsu minum banyak orang tahan. Nafsu mata, nafsu telinga, nafsu hati, nafsu pikiran, nafsu bisikan-bisikan, ini semua disebut dengan syahwat. Keinginan, ingin. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Dia tahan syahwatnya, dia tahan makannya, dia tahan minumnya. Min ajli, karena aku. Padahal dia tak pernah melihat aku. Malaikat, ya, pernah dia melihat aku? Tidak. Pernah dia melihat surgaku? Tidak. Pernah dia merasakan nerakaku? Tidak. Bagaimana kalau dia pernah melihat aku, merasakan surgaku dan merasakan sakitnya neraka? Kata malaikat, tentu mereka lebih hebat daripada itu. Mereka lebih hebat daripada kalian, karena kalian tidak ada hawa nafsu, tapi mereka sanggup melawannya. Di puasa itulah letak kehebatan orang beriman. Makanya kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur,
Siapa yang tidak meninggalkan kata dusta, tipu, ribah, namimah, gosip, wal amal bihi, tak meninggalkan perbuatan kotor, najis, hina, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ditinggalkannya makan, ditinggalkannya minum, tapi aku tak beri balasan sedikit pun, karena yang pertama kali adalah syahwat, keinginan. Subuh ini inginnya tidur, Senin bangun, Selasa bangun, Rabu bangun, Kamis bangun, Jumat bangun. Ini hari balas dendam. Maunya bangunnya ya nanti jam 8, tapi hambaku itu sanggup melawan kantuknya, mengesampingkan selimutnya, bangkit dia. Tak semua subuh ini bangkit, ada juga yang bangkit tapi tidur lagi. Tapi orang yang datang ini bangkit, dia lawan, bukan dari dekat, dari jauh, macam-macam tempat, sampai ada yang dari siang, ada yang dari sore, ada yang dari Rokan Hulu, hadir subuh ini, Masya Allah. Kalau sempatlah kita buat pakai kafilah macam MTQ, nampak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan keutamaan. Mana yang lebih banyak pahalanya subuh ini, yang menyampaikan atau yang menerima? Yang menerima. Karena kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Syahwat matanya dia tahan. Tapi di bulan puasa orang tidak hanya menahan syahwat mata, syahwat telinga, syahwat hati, syahwat pikiran, semua keinginan, min ajli, karena aku, bukan karena yang lain. Ibadah yang lain nampak, solat itu yang paling nampak. Kalau di masjid, tegaknya lama. Apa yang dibaca bapak itu? Kok ditengok dari lamanya, kemungkinan 2 ayat itu. Kalau tidak Ar-Rahman, Yasin nampak. Tapi di rumah kul huwallah 1 nafas. Selesai. Solat nampak, zakat, zakat nampak lagi, tertulis di dinding, hamba Allah. Dek, jangan tulis nama saya ya, malu saya diketahui masyarakat. Jadi gimana Pak? Takut saya riak, tulis saja di dinding itu, Allah. Berapa Pak? 10.000 perak. La ilaha illallah. Kok 10 juta Pak, Allah masih senyum lagi malaikat. Haji, haji nampak lagi setiap tahun kenduri. Dari mulai tahun 2015 kenduri sampai 2021. Kenduri terus, berangkatnya tak jadi-jadi. Tapi kalau puasa itu hanya aku dan engkau saja yang tahu. Kalau ada orang banyaklah. Ustaz tahu tak si Anu itu, Bapak Anu, ya itu kan sering safari Ramadan bersama kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. Iya Pak Ustaz, tapi siang-siang makan dia di rumah makan kami. Baru tahu saya. Iya, tapi bibirnya kering. Iya, diisapnya pakai tisu kering. Pernah dia puasa itu Pak Ustaz. Tapi orang yang beriman berpuasa itu hanya dia dan Allah saja yang tahu. Sampai-sampai saat dia berwudu berkumur-kumur, masuk airnya ke mulut sekali, meludahnya sampai 10 kali. Kenapa meludah sampai berkali-kali? Takut saya menetes Pak Ustaz. Padahal kalau sudah habis itu habis. Bolehkah orang puasa berkumur-kumur? Boleh, tak salah. Tapi berkumur-kumur yang wajar lah. Ini bulan puasa berkumur-kumur sampai kalau bolehlah transparan, kaca nampak, hampir tinggal lagi masuk. Ini namanya ghulu, berlebih-lebihan, tak boleh, rusak puasa. Allah Ta'ala Maha tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tinggalkan itu semua karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling minim riaknya ibadah puasa. Itulah kenapa puasa itu yang dinisbatkan Allah as-saumuli,
wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena aku as-sawmu junnah. Kita lanjutkan hadisnya. As-sawmu junnatun, jannatun, jinnatun, junnatun. Tulisannya sama, barisnya beda. Jim, nun, ta. Bisa dibaca jannatun, bisa dibaca junnatun, bisa dibaca jinnatun. Kalau dibaca jinnatun, minal jinnati wan nas, jin jadinya. Jannatun, surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Junnatun, tameng. Puasa itu tameng. Kenapa disebut tameng? Saya kalau mau perang, saya mesti pakai tameng. Tameng yang paling pendek diletakkan di tangan sebelah kiri, sebelah kanan pedang, sebelah kiri tameng. Kalau ada orang mau melukai saya pakai pedang, saya lindungi diri saya pakai tameng. Ingat aja Kapten Amerika, tameng sebelah, pedang sebelah. Tameng yang lebih hebat, dirah, baju besi, panah tak mempan, tameng melindungi sekeliling. Puasa itulah tameng kita. Kenapa? Puasa itulah yang menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Makanya kita disuruh dalam setiap bulan paling tidak ada agak 3 hari membangun tameng tadi, puasa. Dinding, kalau tak paham tameng, dinding. Kenapa kita bisa tenang ini? Karena ada dinding. Dinding yang besar, beton. Di dalam tubuh ini sendiri ada dinding. Jantung Abdul Somad tak nampak, berdegup. Kenapa? Ada dindingnya menutup. Bayangkan kalau dinding ini transparan. Dinding menutup jantung, usus, perut, buah pinggang tertutup rapi, badan pula tertutup. Mana tamengnya? Baju. Abdul Somad berani ceramah subuh ini dengan baju koko ya. Kalau tak ada tameng ini nampak badannya kurus kering, malu. Lalu apa tameng kita ini? As-sawmu, puasa. As-salatu imaduddin, salat tiang. Oh, jadi kalau ibaratkan dia bangunan, Pak Ustaz, ya, dia bangunan. Pondasinya itu apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pondasi. Tiangnya apa? As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Dindingnya apa? Dindingnya puasa. As-sawmu junnatun, puasa itu adalah dinding, tameng. Maka kalau mau bangunan tadi kokoh, buatlah tamengnya, dindingnya yang kuat. Orang kalau rumah, tiangnya besar, beton, dindingnya keramik mahal, import dari Spanyol. Rumah di dunia yang hanya dipakai menjelang Israel datang. Setelah kita mati, dia akan diambil ahli waris, selesai, dijual, dibagi-bagi, berkeping, tak tinggal sama sekali. Bangunlah bangunan yang kokoh yang akan menjadi bekal menghadap Allah. Pondasinya beton kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiangnya tiang cor, besi besar, bulat-bulat. Apa tiangnya? Imaduddin, salatnya khusyuk. Tameng dindingnya as-sawmu junnatun, puasa adalah dinding yang kokoh menyelamatkan kita dari neraka jahanam yang siap menyantap setiap daging darah yang tumbuh dari yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Ketika bulan puasa orang selamat dari itu semua. Kita lanjutkan. Lis-shaimi farhatani. Masih hadis yang tadi, panjang hadisnya. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. 2 saja kegembiraan. Gembiranya banyak, tapi kegembiraan yang di atas kegembiraan normal biasa ada 2. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Apa dia? Farhatun hina yuftiru, gembira ketika berbuka.
gembira ketika berhari raya. Yuftiru di situ maknanya dua. Waktu berbuka dia senang. Kenapa dia senang berbuka? Bukan karena kolaknya, bukan karena makanannya, karena makan biasa dia dapatkan. Kenapa senang waktu berbuka? Mustajabud da'wah. Waktu berbuka, waktu terkabulnya doa. Orang Pekanbaru kalau sudah jam 6 sore mulailah keluar rumah. Dari mana Ustaz tahu? Saya kalau mau ceramah buka bersama itu jam 6 macet-macet, di Panam macet, di Simpang Areka macet, di Simpang SKA macet. Semua orang keluar rumah, padahal mestinya menjelang berbuka duduklah di rumah. Panggil istri, istriku buka dulu Quranmu, duduk sini. Aku mau menyiapkan ini bang, cepat-cepat sikit duduk di sini bersama. Anak bawa Iqra', duduk sini, duduk. Biar bapak dengar bacaan kalian. Bapak tak baca, bapak dengar aja. Rupanya bapak itu tak pandai baca. Selama bulan puasa ini datang ke Masjid Raya An-Nur, ada tahsin, datang ke Ustaz Hasbullah, datang ke Ustaz Rahman, datang ke Ustaz Istihsan, datang ke imam kita Al-Hafiz 30 juz, datang ke imam Al-Mukarram kita. Ini datang, Ustaz, tolong saya mau belajar baca Quran nih Pak Ustaz, tapi jangan sampai istri sama anak saya tahu, ini rahasia antara kita saja. Bisa Ustaz mengajari saya 4 mata? Kata Ustaz, jangankan 4, 3 pun bisa. Salah mengaji ini insya Allah rahasia terjaga. Rupanya besok ibu tahu juga, senyum-senyum dia, abang dah belajar ngaji ya. Kok tahu? CCTV kan ada. Bagus. Artinya apa? Target Ramadan nih bisa baca Quran. Nih, senang ketika berbuka. Allahumma laka sumtu, untuk engkau puasaku ya Allah. Jangan baca untuk Allahumma laka sumtu ini hadisnya dhaif ini. Hadis dhaif boleh dipakai. Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya mengatakan boleh membaca Allahumma laka sumtu. Kalau mau baca doa satu lagi, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru. Dhahabadh dhama'u, haus dahaga sudah hilang, wa batallatil 'uruqu, urat-urat sudah basah, wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan. Allahumma laka sumtu baik, dhahabadh dhama'u baik. Bacaan yang paling pendek bismillah, itu paling pendek, itu lapar betul itu. Bismillah. Ya ghulam, wahai ananda, samillah, sebutlah nama Allah, paling pendek bismillah. Berbuka puasa waktu mustajab berdoa. Mari kita berdoa anak-anakku sekalian. Ya Allah, selamatkan anakku ini dari narkoba, selamatkan dari zina. Jangan sampai mereka pacaran, jangan sampai dia diperkosa sampai masuk tiang cangkul 80 cm. Jangan sampai dia dirampok orang, jangan sampai macam-macam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan mohon. Udah banyak doa, belum juga lagi bunyi sirine. Apa lagi doa? Oh Ustaz kita, matikan Ustaz kami Abdul Somad dalam husnul khatimah. Amin. Mintakan segala permohonan itu dibacakan. Ketika berbuka dia senang. Kapan lagi dia senang? Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu kesenangannya dua. Yang pertama hina yuftiru, yang kedua hina yalqa rabbahu, ketika nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena saat itu dia punya pintu khusus, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Apa itu? Babur Rayyan. Masuklah kalian dari pintu Ar-Rayyan, pintu yang khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang banyak berpuasa. Puasa wajib memang sudah wajib, di samping itu puasa-puasa sunat sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Siapa yang paling hebat, paling bagus, paling banyak, dia duluan masuk. Adapun yang rusak, yang sedikit, yang jelek masuk juga, tapi dari antrian belakanglah. Tiketnya apa? Ekonomi. Yang depan tadi VVIP, very very important person.
Sedangkan mau nonton bola aja kita tiketnya mau yang hebat. Bapak mau nonton? Ya. Apa tiketnya? VVIP. VVIP itu gimana? Duduk pas di samping lapangan bola. Jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Wah, king dekatnya. Ada pun yang di luar stadion menengok layar tancap. Angin pula kencang. Kadang-kadang bulat bola itu. Kadang-kadang lonjong. Itulah penanggungan orang kelas ekonomi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan hadisnya. Apa kata Nabi SAW? La khalufu famis sha'im atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada semerbak kasturi. Beberapa hari yang lalu datang SMS ke saya, tapi karena kasar tak saya balas. Pak Ustaz, kenapa mulut orang yang berpuasa itu wangi, kata Nabi, padahal lebih busuk daripada setan? Tak saya balas. Saat dia cakap begitu. Ini namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu kalau begini saja balasannya begini, apalagi begini. Gitu dia. Fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada ayah ibumu jangan kau bentak. Tak ada ayat mengatakan jangan kau tempeleng, jangan kau tunjang. Ada orang disimpaknya maknya, melapor ke Ustaz, ini anak saya ini durhaka menyipak saya, dipanggil sini, kenapa kau simpak mak? Pak Ustaz, yang dilarang dalam Quran itu kan membentak, nyipak tak apa-apa. Oh, tak begitu memahaminya. Kalau membentak saja tak boleh, apalagi menyipak. Itu namanya qiyas aulawi. Dasar pengambilan hukum dalam Islam itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Apa qiyas itu? Analogi. Analogi itu apa? Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Khamar, cairan anggur. Yang ada dalam Quran itu yang haram cairan anggur. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Cairan anggur, sabu-sabu, nipam, rohypnol, gaspot, mix-mix, tua, kampun, mana ada? Bagaimana pengambilan hukumnya? Qiyas. Qiyas ini ada yang sama, tapi ada qiyas yang lebih. Diqiyaskan dia, dianalogikan. Kalau mulut yang bau saja bukan amal, bukan ibadah, sekedar sabar, bersabar-sabar diri menahankan mulut yang bau, sabar 13 jam setengah. Sekecil itu sabar engkau dibalas lebih harum dari semerbak kasturi. Apalagi kalau sampai kau sabar baca Quran, apalagi kalau kau sabar berzikir, bertasbih, bertahmid. Begitu cara pemahamannya, jangan dipahami tekstual. Mulut bau lebih harum dari semerbak kasturi. Oh, kalau begitu makin bau makin harum. Akhirnya tak gosok gigi 2 hari. Kau kenapa tak gosok-gosok gigi? Kata Ustaz, mulut orang puasa lebih harum dari semerbak kasturi. Makin busuk makin harum. Bukan begitu pemahamannya. Boleh gosok gigi bulan puasa Pak Ustaz? Bagus. Saya sendiri gosok gigi sehabis sahur, sebelum imsak udah gosok gigi memang. Tapi kalau mau gosok gigi mana tahu lupa atau baunya tak tahan, pagi giginya berlobang, dan 2 hari lagi untuk menumpat gigi berlobang. Ya jangan bau. Andai tak tahan dia gosok gigi pagi jam 8, jam 9, jam 10 boleh. Tapi kalau sudah zawal tergelincir matahari, makruh hukumnya. Apalagi pakai pastanya pula pakai mentol sejuk jam 4 sore. Oh, habis gosok gigi itu keluar salju dari situ. Segar, sebaiknya dihindari. Tapi gosok gigi pada hukum asalnya tak salah.
tak masalah. Itu sudah kita bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis di internet, tulis saja di situ 30 fatwa seputar Ramadan. Abdul Somad LC, enter, 5 menit dapat. Share, bagi ke kawan-kawan, Twitter, Facebook, BBM, WhatsApp, untuk menjadi amal jariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian syahwat yang terberat itu adalah syahwat mata, malam, tidur. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 yang menyebabkan orang payah bangun malam. Ini khusus di bulan puasa maupun di luar puasa. Yang pertama, banyak makan. Kalau sudah banyak makan, banyak minum. Kalau sudah banyak minum, banyak tidur. Itu sudah 3 serangkai kata Imam Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, bertepatan dengan 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali, namanya Abu Hamid Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Banyak makan, pasti banyak minum. Kalau sudah banyak minum, pasti banyak tidur. Pepatah Melayu pun juga seiring dengan itu. Kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Asal tegang urat perut, kendurlah urat mata. Maka payah bangun malam. Yang kedua kata dia, kenapa orang payah bangun malam? Karena tidak istirahat waktu siang. Istirahat siang itu namanya qailulah. Qilu, istirahatlah kalian siang. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur, tapi jumhur ulama mengatakan ba'dal jumu'ah, sesuai dengan hadis Nabi mengatakan illa ba'dal jumu'ah, setelah Jumat. Kalau begitu setelah zuhur, tidur istirahat sebentar. Tapi di bulan puasa semua orang qailulah. Kalau masuk kita ke masjid, makin banyak AC-nya, makin banyak kipasnya, orang tidur. Masuk ke masjid raya ini macam ikan sarden, orang bergelimpangan. Kita sangka korban Aleppo. Pak, kok banyak tidur puasa? Tidur kan bulan ibadah. Mengapa kamu banyak tidur? Langsung bangun dia membacakan naumus shaib wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dia hadis itu. Hadis itu hadis dhaif. Naumus shaib wal ibadah hadis dhaif. Tapi hadis dhaif boleh dipakai kok Ustaz. Gimana sih Ustaz ini? Tadi kata dia bilang boleh, ini dia bilang tak boleh. Hadis dhaif dipakai fadail a'mal, bukan fadail tidur siang. Tuh, adapun tidur ini sebentar saja, qailulah namanya, tidur agak-agak setengah jam. Solat istirahat, jangan telungkup kalau di masjid. Tidur telungkup di masjid, tumpahlah air liur basi pas di tempat orang sujud. Nanti malam orang tarawih, pas hidung dia ke situ. Hitam wajah dia menahan napas. Dan sebab itu ini sepele nampaknya, tapi kita sudah membuat dosa di dalam masjid rumah Allah. Terlentang. Saya ni Pak Ustaz, terlentang pun keluar juga air liur. Beli pampers, pasangkan situ. Parah betul, terlentang pun keluar juga air liur. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, gara-gara makan kenyang itulah yang menyebabkan. Yang ketiga kata Al-Ghazali, kenapa orang payah? Gara-gara makan haram. Oh, itu sebabnya rupanya. Makan haram ini, nasi yang satu piring tadi berubah menjadi satu tetes darah. Satu tetes darah tadi masuk ke jantung, jantung menyemprotkannya ke otak, otak memerintahkan mata. Apa kata otak? Tidur, 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 tidur. Mata diperintahkan oleh otak, mata pun tertidur. Jaga dari haram, istirahat di waktu siang, jangan makan terlalu kenyang. Kata Imam Syafi'i, syabi'tu ma syabi'tu mundu 16 sana. Aku tak pernah kenyang sejak 16 tahun. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204 Hijrah di Mesir. Aku tak pernah makan kenyang sejak 16 tahun. Syabi'tu marratan, aku pernah kenyang sekali. Adkhaltu yadi, aku masukkan tanganku ke mulutku, fataqayyatu, ku muntahkan lagi. Pernah terlupa dia, kenyang dia sekali, dimasukkannya supaya muntah keluar balik. Masuk 2-3 butir kurma, seteguk 2 teguk air, solat maghrib berjamaah, lalu kemudian berdoa,
habis itu lanjutkan lagi makan. Makan secukup untuk liuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang supaya nanti tarawih bisa tegak. Itu saja. Jadi kalau ibu nanti merepet menengok bapak makannya banyak betul, abang udah ikut ceramah pengajian kenapa banyak betul? Adinda, abang kalau tak begini tak tegak tulang belakang. Kata Ustaz kan menegakkan tulang belakang, ini kebetulan agak besar cornya sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai waktu itu kosong. Pokoknya tak ada waktu kosong, isi terus. Apa kami isikan Pak Ustaz? Kana Muhammad ibnu Ismail yukhtimul Qur'ana khatmatan fil yaum. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Imam Bukhari satu hari selama Ramadan khatam sekali. Kalau begitu 15 malam 15 siang, 15 juz malam 15 juz siang. Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardisbah Al-Bukhari mengkhatamkan sehari semalam khatmatan, satu kali khatam. Ada yang lebih hebat daripada itu lagi Pak Ustaz? Ada. Siapa dia? Muhammad yang berkata ini Rabi' Al-Muradi, murid langsung Imam Syafi'i. Apa kata muridnya? Kana Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Ramadan, mengkhatamkan Quran 60 kali khatam. 2 kali lipat Imam Al-Bukhari. Bukhari 30, Imam Syafi'i 60 kali. Kita tak usahlah target banyak-banyak, tapi paling tidak sekali khatam jadilah. Dan mereka biasanya mengkhatamkan Al-Quran, baca Quran fis shalah, di dalam sholat. Oh, kami tak bisa Pak Ustaz. Mereka Ustaz Istihsan, imam kita, mereka ialah hafiz Quran, kami tak hafal. Hudzaifah maula Aisyah menjadi imam solat sunat, bukan solat wajib, menengok mushaf, itu dalil boleh baca. Sekarang kan ada Quran Android, masukkan, pakai kantong yang ini biar jangan terlalu banyak. Solat malam buat bagi 10 lembar itu, 1 lembar 1 juz. Lu mau khatam 1 lembar 1 juz, 1 juz 10 rakaat dapat dibaca. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca. Boleh menengok, tapi nomornya matikan, nonaktifkan, nanti pas lu masuk pula Ustaz Somad sedang sembahyang Ustaz. Ini tentang masalah. Tidak ada alasan orang sekarang. Dulu bayar menenteng-nenteng Quran, sekarang mudah saja, tinggal tanda duduk sambil baca Quran. Pokoknya jangan sampai kosong. Sallu, salatlah kamu seakan-akan salat al-muwaddi', salat orang yang mau mati. Haji wada, haji mau mati. Puasa pun begitu. Inilah Ramadan terakhir. Tahun lalu Ustaz katakan Ramadan terakhir, buktinya tahun ini hidup juga lagi. Belum tentu. Siapa jamin hidup? Balik dari sini mati. Bisa. Seakan-akan inilah Ramadan terakhir. Ya Allah, kalau kau sampaikan aku ke Ramadan ini, tidak akan ada waktu yang kosong hilang. Adapun TV mati. Sudah cukup banyak waktu kita dihabiskan TV. Yang menghabiskan waktu kita paling tidak 5. Putaran, Mahabharata, Abad Kejayaan, hafal pula Pak Ustaz. Habiskan sudah. Mati kan. Memang setannya Ramadan ini luar biasa. Di situ bulan Ramadan, di situ pula lah sinetron bermunculan. Di situlah datang pelawak-pelawak, bencong-bencong berkeluaran semua. Katanya setan itu sudah diikat Pak Ustaz. Futihat abwabus sama, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu
pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka, wa suffilat asyayatin, dalam riwayat lain wa sulsilat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Mana bukti setan dibelenggu? Malah bermunculan. Saya baca syarahnya, rupanya makna setan dibelenggu itu adalah ketika orang yang berpuasa itu kuat imannya, seakan-akan setan itu terbelenggu. Begitu di sini ada ulama besar, Dr. Mustafa Umar, kalau hadir pengajian saya biasanya beliau bersembunyi di balik tiang. Ini entah ada entah tidak ada balik tiang. Karena kalau muncul beliau hilang bahan saya. Maka saya katakan, melihat Dr. Mustafa Umar seakan-akan mulutku terkunci. Bukan mulut saya terkunci, seakan-akan begitulah terkunci, terbelenggu setan melihat orang yang berpuasa. Capek dia ngajak, ayolah makan, ayolah makan, ayolah makan, ayolah makan. Tidak, tidak. Datang kawan, ayolah, aku yang bayar. Iyalah kalau kau bayar. Oh, tak jadi dia terbelenggu. Ayolah bicarakan aib si anu, ayolah bicarakan aib si anu, ayolah bicarakan aib si anu. Sekali tidak, tidak. Katanya anak si anu sudah menikah tanpa suami, hamil 3 bulan. Tidak. Sekali tidak, tidak. Jadi gimana Bu? Nanti habis buka kita sambung. Disitulah rusaknya puasa. Lah, masuk waktu sholat sunat usyraq, kita sholat sunat. Setelah itu banyak lagi rentetan acara kita, dan sebagaimana biasa kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang lama yang belum terjawab maupun yang baru-baru. Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah kepada Bapak Ibu. Di hari baik, bulan baik ini saya ucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan 1437 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.